Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar juga. Cip. Bab 551. Tang Zichen tersenyum, sejujurnya, saya baru-baru ini menerima beberapa peluang, dan di samping itu, mungkin saya dipaksa oleh penguasa kota, yang merangsang energi batin terpendam saya, jadi saya memiliki banyak pencerahan. Tidak heran aku bahkan bukan lawanmu lagi. Oh, Phoenix, mari kita berhenti di situ untuk hari ini. Besok sore, saya masih akan memainkan seruling di sini. Jika Anda tertarik, kembali dan dengarkan. Saya sudah memikirkan sebuah musik. Saya akan kembali dan menulisnya malam ini. Anda dapat mendengarkannya besok. Bagus. Tang Zichen berbalik dan terbang tanpa terlalu antusias dengan Bian Phoenix, yang mungkin lebih mungkin membangkitkan kesukaan Bian Phoenix untuk energi tirai lagi. Yai. Tang Zichen sangat bersemangat di dalam gunung dan sungai sangat tebal dan pohon willow sangat cerah. Malam itu Tang Zichen kembali ke kuil Daois mencari Liu Xiangyun dan Su Meiqian. Tang Zichen memberitahu mereka tentang peristiwa hari ini. Mereka senang untuk Tang Zichen. Satu-satunya hal yang mereka perjuangkan adalah Tang Zichen selingkuh perasaan Bian Phoenix. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu akan menjadi ide yang baik bagi saya untuk mendapatkannya. Sore berikutnya, Tang Zichen masih datang ke semak bambu sungai, memainkan seruling. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak boleh kehilangan uang Anda. Lagu yang dimainkan Tang Zichen hari ini adalah lagu baru, tentu saja tidak digubah oleh Tang Zichen sendiri, tetapi oleh kakak perempuannya. Setelah bertiup, Phoenix samping muncul. Apakah ini yang kamu katakan kemarin, lagu baru yang kamu buat? Tanya Border Phoenix. Ya, kata Tang Zichen dengan anggukan nakal. Enak sekali, aku sudah mendengarkannya. Apa nama lagunya? Lagu itu belum memiliki nama, dan kamu yang pertama mendengarnya, jadi sebut saja, Phoenix by the River. Ah! Phoenix perbatasan terkejut, tubuhnya gemetar, dan untuk beberapa alasan, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia adalah orang pertama yang mendengarnya, dan itu juga dinamai menurut namanya, Phoenix di tepi sungai. Tidak tirai bisa, beri nama ulang. Border Phoenix berkata dengan wajah merah sibuk. Mengapa? Aku tidak ingin Ahling salah paham. Tang Zichen berkata, tapi kamu yang pertama mendengar lagu baruku ini, dan selain itu, aku terinspirasi untuk menulisnya sambil memainkan seruling di tepi sungai ini, jadi sangat masuk akal untuk menyebutnya Phoenix di tepi sungai. Aku tidak menginginkannya. Bian Phoenix berkata dengan kuat, tetapi jantungnya berdebar kencang di dalam dan detak jantungnya berpacu. Oh, Phoenix, nama lagu yang saya buat, saya ingin menyebutnya apa itu urusan saya, kata Tang Zichen. Bian Phoenix tercabik-cabik tanpa daya berkata, aku seharusnya tidak datang untuk mendengarkan lagumu, jika Ahling tahu, dia pasti akan salah paham. Phoenix, sebenarnya aku. Kamu apa? Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengajukan pertanyaan. Tang Zichen berbalik dengan panik, tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dengan cepat berbalik dan terbang. Oh, Bian Phoenix agak menyesal. Oh, sebenarnya, dia sama-sama takut Tang Zichen akan benar-benar mengatakannya, tetapi juga berharap dia mengatakannya. Akibatnya, Tang Zichen tiba-tiba berhenti mengatakannya dan pergi, yang benar-benar membangkitkan semangat nafsu makannya. Tang Zichen tiba-tiba menjadi seperti Eki yang tinggi, dan benar-benar belajar untuk menginginkan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat versi terbaru dari artikel ini. Nafsu makan ini menggantung, dan malam ini burung Phoenix sampingan 9 dari 10 akan membayangkan hal-hal, dan kemudian tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Apakah dia, sepertiku? Kenapa lagi orang pertama yang mengizinkanku mendengarkan lagu, yang bahkan belum pernah kudengar oleh Ling, dinamai menurut namaku? Jika dia benar-benar menyukaiku, apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin, dia orangnya Ahling, tidak mungkin. Bian Phoenix senang sekaligus tercabik-cabik dan takut di dalam hati, bagaimanapun juga Ahling adalah temannya. Di mana tirai Ken? Bukankah dia bermain seruling di sini setiap hari? Kenapa dia tidak ada di sini hari ini, kenapa Bian Phoenix sedikit cemas tidak melihat Tang Zichen, tiba-tiba merasa kehilangan di dalam, ditambah dengan nafsu makan yang hangus kemarin, serta malam yang tidak masuk akal. Saat ini, Tang Zichen diam-diam menonton dari jauh. Tang Zichen sengaja tidak datang hari ini, kemarin mengungkapkan sedikit informasi bahwa dia menyukainya,
dan kemudian Tang Zichen tidak bisa buru-buru menyerang, tetapi bertahan pada nafsu makannya, lebih disukai tidak muncul selama beberapa hari, sehingga Bian Phoenix mulai merasa cemas di dalam dan perasaan Tang Zichen akan memanas dalam kecemasan. Akhirnya, pada hari tertentu, ketika dia tiba-tiba melihat Tang Zichen, perasaannya akan segera mencapai kehancuran. Pada saat itu, ketika Tang Zichen menyerang, dan dia juga mungkin tidak lagi menekan emosinya, tidak peduli berapa banyak yang dimiliki Ling, dan jatuh ke pelukan Tang Zichen, takut Tang Zichen tidak akan bisa melihat siapapun lagi seperti yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Tentu saja, semua ini didasarkan pada fakta bahwa Bian Phoenix menyukai Tang Zichen, jika tidak hukum gadis penjemput ini tidak akan efektif. Keesokan harinya, hari ketiga, hari keempat Tang Zichen hilang, Bian Phoenix setiap hari datang ke sungai tidak bisa melihat Tang Zichen, batinnya semakin cemas. Hei, kenapa kamu tidak pergi menemui Bian Phoenix selama beberapa hari berturut-turut, bagaimana kamu masih bisa membantuku dengan rencana balas dendamku seperti ini? Orang tua awan jahat menemukan Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, kamu masih bilang kamu tidak akan lagi memata-mataiku, tapi aku tidak menyangka kamu masih memata-mataiku. Sekarang saatnya aku bertanya padamu, bukan saatnya kau menuduhku, jadi kenapa kamu tidak pergi mencari Bian Phoenix sekarang, pukul besi selagi panas dan buat dia jatuh cinta padamu, kata lelaki tua awan dengan sedih. Tang Zichen agak gelisah saat ini karena seseorang datang untuk menikahi putri penguasa kota hari ini, yang disebut bendera putih. Aku tidak punya waktu hari ini adalah hari putri tuan kota menikah, aku akan pergi ke gerbang kota dan menunggu bendera putih tiba, lalu kalahkan dia dan hentikan masalah ini. Tang, kata Zichen. Pria tua awan jahat itu berkata, serahkan masalah ini padaku, aku secara pribadi akan pergi dan menghancurkan seluruh pesta pernikahan. Tidak, saya ingin melawan White Flag secara pribadi, saya pernah mendengar dia sangat berbakat, saya sudah lama ingin melawannya. Saya akan membawa bendera putih ke sini, Anda dapat melawannya kapan saja, Anda sekarang pergi ke Bian Phoenix dengan sepenuh hati. Setelah Anda menyelesaikan ini, saya tidak peduli apakah Anda bersama Taois kecil atau putri tuan kota, terserah kamu. Tang Zichen mengangguk, bagaimanapun, hanya ada 5 hari tersisa, jika Anda tidak merawat Bian Phoenix, Anda tidak akan memiliki kesempatan, terlepas dari siapa putri penguasa kota akan menikah. Di sore hari, Tang Zichen menuju ke hutan bambu kecil di tepi sungai. Tirai bisa. Begitu Tang Zichen tiba, seorang wanita berteriak, itu adalah Bian Phoenix. Tang Zichen berbalik dan pergi. Tirai Neng. Bian Phoenix terbang dan menghalangi jalan Tang Zichen. Mengapa kamu bersembunyi dariku, Tirai No? Bian Phoenix bertanya, memikirkannya siang dan malam selama beberapa hari terakhir. Aku, misalnya, tidak bisa menghadapimu, apalagi Ling. Apa maksudmu? Bian Phoenix menekan. Tang Zichen merasa sudah hampir waktunya untuk mengumpulkan. Phoenix, tiba-tiba aku merasakan diriku jatuh cinta padamu, jadi aku tidak bisa menghadapimu, kata Tang Zichen. Hidung Bian Phoenix sakit dan matanya merah, meskipun dia sudah menebak jawaban ini, hidungnya sakit ketika dia mendengar Tang Zichen mengatakannya sendiri. Tirai bisa. Bian Phoenix melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tang Zichen. Yai. Tang Zichen diam-diam bersemangat di dalam, sampai titik ini, akhirnya langkah pertama yang berhasil. Tang Zichen tidak lagi tertekan, memeluk Bian Phoenix dengan backhand-nya. Bian Phoenix juga meledak secara emosional, memeluk Tang Zichen dengan erat. Tirai bisa, aku juga menyukaimu, jangan bersembunyi dariku lagi, oke? Kata Bian Phoenix dengan suara lembut. Tang Zichen mendengar perasaannya yang sebenarnya, tiba-tiba merasa sedikit tersentuh, sedikit kasihan padanya, menipu perasaannya, sangat bagus. Tidak masalah, ini tidak seperti dunia nyata, mempelajari metode kekuatan menghisap adalah hal yang paling penting, kata Tang Zichen dalam hati. Saat ini, Bian Phoenix merasa sangat bahagia, dan melupakan semua tentang Ling. Tang Zichen berkata, Phoenix, apakah kita seperti ini, bisakah kita berlaku adil pada Ling? Aku tidak tahu. Kata Bian Phoenix dalam hati juga tercabik-cabik. Kalau begitu jangan biarkan Ling tahu. Baiklah, terserah apa yang kamu katakan. Bian Phoenix berkata dengan lembut. Tang Zichen memandang Bian Phoenix yang lembut, merasa seolah-olah dia tampak sedikit perwakilan, seolah-olah dia benar-benar orang dari era ini. Jika memungkinkan, Tang Zichen benar-benar tidak ingin mengalami perasaan ini lagi. Pada saat ini, di kejauhan, seorang lelaki tua tertawa, hehehe, anak ini, hanya dalam waktu setengah bulan, dia mengejar cucu Bian Mingyu, dia benar-benar kekasih, hahaha.
Setengah jam kemudian, Tang Zichen dan Bian Phoenix telah memicu dan berciuman seperti orang gila. Tirai bisa, kembali dulu hari ini, kamu harus pergi mengunjungi Aling, hari ini seharusnya menikahi bendera putihnya, 10 mil di luar kota tim penyambutan dibunuh oleh orang-orang misterius, bendera putih tidak diketahui keberadaannya. Tang Zichen berkata, tidak, saya tidak bisa pergi hari ini adalah hari yang istimewa, kemungkinan saya muncul di Aling terlalu tinggi sehingga penguasa kota akan mengetahuinya dan saya akan kehilangan nyawa saya sendiri. Selain itu, aku hanya ingin bersamamu hari ini, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Tirai bisa. Bian Phoenix sangat tersentuh sehingga dia jatuh ke pelukan Tang Zichen dan memeluknya lagi, berjalan untuk waktu yang lama, sampai kegelapan turun. Aku harus kembali, kata Side Phoenix. Tang Zichen berkata, tapi aku tidak tahan melihatmu pergi. Tirai bisa. Bian Phoenix menatap Tang Zichen dengan penuh kerinduan, yang juga tampak enggan berpisah dengan rasa cinta pertamanya, yang terasa begitu manis dan bahagia. Di malam hari, aku akan pergi ke tempatmu, kata Tang Zichen. Ah, Bian Phoenix tersipu. Sayangnya, kakekmu adalah seorang ahli, kurasa aku akan ketahuan bahkan sebelum aku menginjakkan kaki di Bianfu, jadi lupakan saja. Bian Phoenix melihat Tang Zichen berkata lupakan saja, dan merasa sedikit tersesat lagi, sungguh psikologi yang aneh. Bian Phoenix sibuk berkata, kakek nenek saya tidak sekuat yang Anda kira, jika mereka adalah orang yang sangat kuat dan kuat, mereka pasti akan merasakannya segera setelah mereka memasuki kediaman, tetapi Anda berada di level ini, Anda terlalu lemah, kakek nenek saya, mereka tidak akan memperhatikan Anda. Itu juga benar, bagaimana orang memperhatikan salah satu kekuatan Tang Zichen, karena levelnya terlalu rendah, seperti. Jika itu pada level orang tua awan jahat, maka itu dirasakan bahkan sebelum itu dekat. Kalau begitu, aku akan datang mencarimu di malam hari, kata Tang Zichen. Bian Phoenix tersipu dan berkata, kamu akan bisa menggaruk dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Bian Phoenix dengan malu-malu lari. Malam itu Tang Zichen juga melewati saluran air bawah tanah dan memasuki Bian Mansion, yang secara mengejutkan bahkan lebih besar dari mansion tuan kota. Tang Zichen mendapatkan kostum pelayan dan keluar masuk dengan bebas, sehingga masyarakat umum tidak akan perhatikan dia. Ini adalah hal yang baik bahwa Anda memiliki banyak orang yang mencari cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari uang Anda. Saat ini, bulan dan bintang tipis dan Bian Phoenix sedang duduk di depan jendela. Tirai bisa mengatakan, datang mencariku malam ini, dia akan benar-benar datang. Aku sangat ingin bertemu dengannya, aku baru saja merindukannya selama beberapa jam. Wajah Bian Phoenix memerah tanpa kentara. Saat itu, suara Tang Zichen terdengar di belakangnya, aku di sini, bukan? Kamu berpikir seperti ini setelah tidak bertemu selama beberapa jam. Ah, Tirai bisa. Bian Phoenix malu dan terkejut, lalu tersipu dan terbang ke pelukan Tang Zichen. Tang Zichen juga memeluknya. Tang Zichen merasakan manisnya antisipasi dan penuh perasaan baik cinta pertama Bian Phoenix. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda berada di tempat yang tepat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru ke daftar, yang akan menjadi hal pertama yang perlu Anda lakukan. Bian Phoenix berkata, Tirai bisa, kamu tidak akan kembali Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak bisa terlalu yakin dengan apa yang Anda lakukan. Tang Zichen tidak bermaksud untuk tidur dengannya dengan tujuan seperti itu. Phoenix, aku di sini. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Bodoh, aku akan ke sana pagi-pagi besok. Tang Zichen dengan keras memegang Bian Phoenix di lengannya, lalu menciumnya, mundur ke tempat tidur saat dia melakukannya, dan akhirnya, mundur ke tepi tempat tidur, dia jatuh dengan gerakan halus menghancurkan Bian Phoenix di bawahnya. Tangan Bian Phoenix otak sudah benar-benar bingung. Beginilah cara Tang Zichen berguling bersamanya dengan sukses. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana mendapatkan yang terbaik dari situasi tersebut. Bian Phoenix tidak dapat dipercaya apa yang baru saja terjadi, sementara Tang Zichen adalah rencananya berhasil, kesuksesan sudah di depan mata. Apakah kamu menyesalinya? Ketika Tang Zichen melihat kesunyiannya, dia bertanya. Tidak, aku hanya tidak memikirkannya, hanya saja aku sudah menjadi milikmu, jadi jangan berani negatif padaku di masa depan. Tentu saja tidak. Tirai Noh, aku mencintaimu, aku akan melakukan apa saja untukmu, bahkan jika itu hidupku.
Baiklah, baiklah, tidurlah, aku harus meninggalkan Bianfu besok pagi agar tidak ketahuan dan menodai reputasimu, bagaimanapun juga kamu masih seorang gadis yang belum meninggalkan pengadilan. Mereka saling berpelukan dan tidur. Keesokan paginya Tang Zichen meninggalkan Bianfu pagi-pagi sekali. Tirai Neng, tadi malam kamu memasuki Bianfu, kenapa kamu tidak keluar semalaman? Apakah kamu berhasil menipu Bian Feng Phoenix dari kesuciannya? Pria tua awan jahat itu sibuk bertanya. Sial, bisakah kamu tidak menggunakan kata curang? Tang Zichen memelototinya. Tang Zichen sudah merasa cukup bersalah di dalam dan hantu tua ini kembali untuk menipu kesuciannya, membuat Tang Zichen merasa semakin bersalah. Tirai Neng, jangan lupa kamu di sini untuk membantuku menyelesaikan rencana balas dendamku, jika tidak kamu tidak akan bisa mempelajari teknik kekuatan menghisap. Baiklah, aku tidak perlu kamu mengingatkanku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang setelah kamu berhasil menipu dia ke dalam kesucian, langkah selanjutnya adalah menipu dia untuk mencuri pedang kinceng kakeknya, waktunya terserah kamu, semakin cepat semakin baik. Aku tahu aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Tang Zichen berkata dengan tidak sabar. Keesokan harinya, Tang Zichen bertemu dengan Bian Phoenix lagi dengan perasaan bersalah. Kali ini, Tang Zichen akan menipu kakeknya dari pedang kinceng. Tang Zichen dan Bian Phoenix duduk di tepi sungai, dengan Bian Phoenix bersandar di bahu Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, Phoenix, kudengar kakekmu memiliki pedang yang luar biasa, yang disebut pedang harta karun kinceng. Bian Phoenix sedikit terkejut, bagaimana Tang Zichen tahu tentang hal seperti itu, tetapi Bian Phoenix tidak memiliki pertahanan apapun, dia merasa bahwa dia sudah menjadi orang Tang Zichen. Tang Zichen tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadapnya, dan mengangguk tanpa berpikir, ya. Oh, aku hanya pernah mendengarnya, aku belum pernah melihat pedang dalam hidupku, dan aku tidak tahu apakah aku pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Phoenix, bisakah aku melihat pedang pamungkas kakekmu? Petik 2. Bian Phoenix tidak menyangka Tang Zichen membuat permintaan seperti itu. Oh, jika ada masalah, lupakan saja. Tidak, kakekku mengawasi pedang dengan sangat ketat, kakekku tidak bisa menunjukkannya kepada siapapun. Tirai, jika kamu benar-benar ingin melihatnya, aku bisa mencurinya dan menunjukkannya padamu. Oke, kalau begitu ini kesepakatan, aku akan mengembalikannya padamu setelah aku selesai melihatnya. Kalau begitu aku akan pulang sekarang dan mencurinya, kamu tunggu aku. Bagus, pergilah Phoenix. Bian Phoenix segera pulang, dia sebenarnya bersedia untuk kembali dan mencuri pedang untuk menunjukkan Tang Zichen, dia berpikir bahwa Tang Zichen benar-benar hanya melihatnya dan mengembalikannya kepadanya, dia berpikir bahwa dia adalah orang Tang Zichen sekarang, dia bersedia melakukan segalanya untuk Tang Zichen, bahkan hidupnya, jadi Tang Zichen adalah sama, dia berpikir bahwa setiap pasangan kekasih di dunia seperti itu. Tang Zichen menghela nafas dengan sedih, membuatnya melakukan hal yang tidak masuk akal, itu benar-benar perasaan yang buruk. Pada saat ini, pria tua dari Evil Cloud tiba-tiba muncul. Tirai Neng, kerja bagus, biarkan dia kembali dan mencuri pedang begitu cepat, hahaha. Kamu memata-mataiku lagi. Tang Zichen mendengus. Jangan pedulikan detail kecil, itu akan berhasil sekarang. Ketika dia mencuri pedang, kamu menjatuhkannya, lalu memotong payudaranya, dan pantatnya, dan meninggalkannya di sini. Ketika dia bangun, dia akan menemukan segalanya, bahwa dia telah ditipu dari perasaannya, dan bahwa dia juga kehilangan pedang, dan bahwa dia telah dipotong, hahaha. Ketika kakeknya Bian Mingyu dan istrinya mengetahuinya, saya pikir ekspresi itu akan sangat indah. Apa yang mereka lakukan padaku saat itu, mereka mendapat pembalasan pada cucu mereka, keren. Pria tua awan jahat itu tertawa terbahak-bahak. Tapi di dalam Tang Zichen semakin ragu, selangkah demi selangkah, dia akhirnya menjebak Bian Phoenix ke dalam ring. Ketika dia belum menyusul Bian Phoenix, Tang Zichen sangat ingin menyusulnya, tapi sekarang dia hampir untuk berhasil. Tang Zichen ragu-ragu, bahkan berharap dia tidak berhasil sejak awal. Pria tua itu tersenyum menakutkan saat dia menikmati fantasi balas dendam yang akan datang. Tang Zichen menuntut, apakah Anda sekarang siap untuk mulai mengajari saya teknik kekuatan menghisap? Tirai Neng, itu akan berhasil, jadi mengapa terburu-buru? Setelah Phoenix Samping mencuri pedang, itulah saatnya untuk berhasil. Setelah berhasil, saya pasti akan mengajari Anda hukum hebat kekuatan menghisap. Bagaimana saya tahu Anda menepati janji? Sekarang pertama-tama ajari saya awal dari hukum hebat kekuatan menghisap, kata Tang Zichen.
Tirai Neng, tidak mungkin, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda tanpa mencapai momen kesuksesan. Bagaimana jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan? Tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada balas dendam. Masalahnya adalah kamu harus percaya padaku, kekuatan menghisap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balas dendam. Kamu sangat berbakat, aku bahkan berpikir untuk menjadikanmu sebagai murid. Sial. Tang Zichen mengutuk iblis tua ini agak licik, dia tidak mengajarkannya sebelumnya. Apa yang saya maksud dengan sialan? Orang tua itu bertanya. Rasio konyol. Apa artinya rasio konyol lagi? Apakah aku terlalu tua untuk mengerti apa yang dikatakan anak muda sekarang? Lelaki tua itu mengerutkan kening, dia tidak tahu tentang kutukan itu adalah bahasa dari waktu lain. Baiklah, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Oke, aku yakin Phoenix Samping akan segera tiba, jadi aku akan bersembunyi di dekatnya. Pria tua itu segera terbang. Tang Zichen menunggu kurang dari 1 jam, Bian Phoenix datang berlari, dia memang memegang pedang di tangannya, meskipun dia beberapa meter jauhnya, Tang Zichen bisa merasakan tekstur pedang harta karun King Cheng, itu benar-benar pedang yang luar biasa. Sayangnya, ini hanya sesuatu dalam kesadaran, pada kenyataannya pedang mungkin sudah lama tidak ada, menghilang ke sungai panjang sejarah, bahkan jika itu ada, tidak diketahui di tangan siapa itu, selain itu usianya terlalu panjang, bahkan jika itu diturunkan hingga hari ini, itu tidak memiliki momentum tahun itu. Tirai bisa, lihat aku mencuri pedang kakekku, lihatlah. Bian Phoenix dengan senang hati menyerahkan pedang itu kepada Tang Zichen. Tangan Tang Zichen sedikit gemetar saat dia mengambil pedang dan menariknya keluar, hanya untuk melihat sederet karakter kecil terukir di pedang, tidak ada pedang di dunia. Tubuh Tang Zichen bergetar ketika dia melihat 4 kata ini. Pedang minum darahku. Pada saat ini, Tang Zichen benar-benar konyol 4 kata ini, dan tubuh pedang ini, Tang Zichen sangat akrab dengannya, itu adalah pedang minum darahnya. Energi tirai, apa yang kamu bicarakan? Apa pedang peminum darah milikmu ini? Ini pedang King Cheng milik kakekku. Bian Phoenix berkata dengan bingung. Tang Zichen merasakan disorientasi ruang dan waktu pada saat ini. Apalagi, hati Tang Zichen membengkak dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Rasanya seperti melihat orang yang dicintai. Tang Zichen menangis, membelai pedang dan bergumam, minum darah, darah minumku, kamu benar-benar darah minumku, akhirnya aku melihatmu lagi. Tang Zichen mengelus pedang, merasakan keakraban, tidak salah lagi, ini pasti pedang minum darah yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Hanya saja setelah bertahun-tahun erosi, teksturnya benar-benar tak tertandingi, tetapi ini adalah pedangnya. Tirai Neng, ada apa denganmu? Bian Phoenix menatap Tang Zichen dengan cemas. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam, sekali lagi melihat pedang kehidupan sebelumnya. Perasaan ini seperti melihat anggota keluarga dari kehidupan sebelumnya. Tang Zichen tidak bisa menenangkan hatinya, bahkan lupa bahwa ini adalah lupa kota. Semuanya di sini hanyalah mikrokosmos sejarah. Pedang harta karun King Cheng ini, yang nyata telah bertahan selama bertahun-tahun dari angin dan es yang tak terhitung jumlahnya, dan telah jatuh ke tangan Wind Lightning di kehidupan sebelumnya. Setelah Wind Lightning melakukan perjalanan ke Earthworld, dia memasuki batu memori, tetapi tanpa diduga, dia melihat pedang dari bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, pedang itu masih merupakan bagian dari pedang tertinggi, tetapi pada saat itu mencapai tangan Wind Lightning, pedang itu telah terkikis selama bertahun-tahun dan bukan lagi ultimate. Energi tirai, apakah kamu baik-baik saja? Suasana hati Tang Zichen menjadi tenang dan tersenyum, aku baik-baik saja. Tang Zichen dengan penuh kasih membelai pedang harta karun King Cheng dan tersenyum, ternyata kamu disebut pedang harta karun King Cheng bertahun-tahun yang lalu. Minum darah adalah nama yang diberikan Tang Zichen sendiri untuk pedang itu. Tang Zichen telah menemukannya di jurang bawah tanah yang disebut lembah surga yang tak berujung. Ketika Tang Zichen telah jatuh ke jurang lembah surga yang tak berujung dan hampir mati, butuh setengahnya, sebulan untuk kembali ke permukaan hidup-hidup. Tang Zichen bertanya, Phoenix, di sekitar kota yang terlupakan, apakah ada tempat yang disebut lembah penghancuran surga? Tirai Neng, ada apa denganmu? Pertama kali aku dan Ah Ling bertemu denganmu adalah di lembah ujung surga Ah. Saat itu Ah Ling dan aku pergi ke sana untuk memetik rumput naga piton dan hampir jatuh ke jurang lembah ujung surga, tapi untungnya kamu menyelamatkan kami. Tubuh Tang Zichen bergetar. Lembah kepunahan surga tempat Tang Zichen melihat pedang peminum darah di kehidupan sebelumnya sebenarnya adalah yang ada di dekat kota terlupakan ini. Apa artinya? Ini berarti kota terlupakan ini sudah lama sekali di masanya.
Kota terlupakan mungkin tidak ada lagi, tetapi lembah tak berujung surga itu tidak berubah, dan jurang tak berdasar yang pernah dialami Tang Zichen di kehidupan sebelumnya. Tirai Neng, ada apa denganmu? Bian Phoenix bertanya dengan cemas. Wajah Tang Zichen tampak sangat pucat saat ini, pertama kali melihat pedang kinceng di luar kendali, lalu berbicara tentang lembah ujung surga di luar kendali. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan diam-diam berkata, kota yang terlupakan ini mungkin adalah kota di sebelah lembah penghancuran surga dalam kehidupan sebelumnya, era kuno yang legendaris, yang tiba-tiba menghilang dalam semalam. Dalam kehidupan Tang Zichen sebelumnya, semua orang tahu legenda bahwa di zaman kuno, ada sebuah kota di sebelah lembah ujung surga yang awalnya memiliki populasi 1 juta, tetapi menghilang dalam semalam dan semua orang tidak dapat ditemukan. Kehidupan Tang Zichen sebelumnya, lembah Tianjie adalah tempat yang berbahaya, dan orang sering mengatakan bahwa lembah itu berhantu. Pada saat itu, Tang Zichen berpikir bahwa ini hanya rumor palsu, tidak ada yang namanya kota zaman kuno. Kacau. Tang Zichen bias melakukan perjalanan ke lembah Tianjie. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Orang tua itu berkata, jika dia berani menyakiti cucuku, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Wanita tua itu juga berkata, apakah dia hidup atau mati tergantung pada bagaimana dia memilih. Bajingan tua itu, Evil Cloud, benar-benar tercela dan tidak tahu malu, mendorong orang lain untuk menyakiti cucuku untuk menghancurkan hati kita. Wanita tua itu berkata, orang tua, bukankah kita harus segera keluar sebelum terlambat dan menyebabkan Phoenix dilukai oleh orang itu? Tidak, jika kita segera keluar, si tua Evil Cloud pasti akan mengetahuinya, dan kemudian dia akan melarikan diri, dan sekarang aku belum merasakan tempat persembunyiannya, jadi tunggu sebentar lagi. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada Phoenix? Istri, kamu terlalu khawatir, dengan kekuatan anak itu, bahkan jika dia berada ribuan meter jauhnya, aku akan cukup untuk membunuhnya saat dia menyerang, tidak ada yang bisa terjadi. Bajingan kecil ini, dia menipu Phoenix untuk mencuri milikku, pedang, aku khawatir dia akan melakukannya selanjutnya. Wanita tua itu berkata, saya lebih khawatir tentang betapa patah hati Phoenix ketika dia mengetahui bahwa anak ini menipu dia dari perasaannya, pertama kali dia diberikan perasaan yang begitu serius. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada saat kita mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Pria tua itu menggertakkan giginya. Kehidupan Tang Zichen ada dalam pikirannya. Di sisi jauh neter. Tirai bisa. Tirai bisa. Border Phoenix memanggil beberapa kali. Oh, Phoenix, aku baik-baik saja. Tang Zichen tersenyum sedikit. Kamu membuatku takut, kamu hanya terlihat sangat ketakutan. Phoenix, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, kata Tang Zichen. Aku tahu itu. Tang Zichen melihat pedang di tangannya dan dalam hati berkata, minum darah, apakah kamu tiba-tiba muncul di sini untuk memintaku untuk tidak menyakiti mantan tuanmu? Oh, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Metode, jangan repot-repot. Tang Zichen sudah merasa bersalah dan tercabik-cabik, tetapi saat ini, dia melihat pedang dari kehidupan sebelumnya, dan dia tidak lagi memikirkannya, memutuskan untuk melepaskan hukum besar kekuatan mengisap. Pedang harta karun minum darah, Tang Zichen pasti tidak akan bisa melakukannya pada saat terakhir. Tang Zichen menyerahkan pedang harta karun kinceng kepada Bian Phoenix dan berkata, aku sudah melihatnya, kamu ambil kembali. Kamu tidak akan melihatnya lagi. Border Phoenix bertanya. Jangan melihatnya. Tidak apa-apa, kakekku tidak akan mengetahuinya untuk sementara waktu, kamu dapat melihatnya lebih banyak dan menggunakannya untuk latihan. Tidak, Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Baik, Tang Zichen tiba-tiba berkata, Phoenix, selamat tinggal. Mengapa kamu mengucapkan selamat tinggal? Bian Phoenix memandang Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen tersenyum dangkal. Tang Zichen menyerah menyakiti Bian Phoenix, maka lelaki tua dengan awan jahat itu pasti tidak akan membiarkan Tang Zichen pergi, jadi Tang Zichen tahu bahwa dia akan mati. Tidak mengapa, singkatnya ini selamat tinggal, kata Tang Zichen, merasa agak sedih karena suatu alasan. Katakan padaku, mengapa kamu mengucapkan selamat tinggal, apakah kamu meninggalkanku? Teriak Border Phoenix. Phoenix, kembali dan segera keluar dari sini, kata Tang Zichen. Bagaimana denganmu? Aku tidak bisa hidup lagi, akhiri, sayangnya. Tang Zichen memejamkan mata, dia belum mempelajari hukum hebat kekuatan mengisap dan bahkan petualangannya harus berakhir lebih awal. Namun, Tang Zichen tidak menyesal, tidak hanya untuk ksatria di hatinya, tetapi juga untuk pedang kehidupan sebelumnya.
Pada saat ini, ribuan meter jauhnya, wanita tua itu berkata, "Orang tua, apa yang terjadi? Mengapa anak itu mengembalikan pedang ke Phoenix? Dia tidak melakukan apa-apa dan dia mengucapkan selamat tinggal." Orang tua itu berkata, "Anak ini memilih untuk menyerah menyakiti Phoenix. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Phoenix karena dia tahu bahwa Evil Cloud pasti akan membunuhnya. Jadi, anak ini memilih untuk mati sendiri. Dia lebih baik mati daripada menyakiti Phoenix." Ya, aku tidak menyangka anak ini akan membuat pilihan seperti itu, menganggapnya beruntung atau melihat bagaimana aku akan menyelamatkannya. Tapi sekarang Evil Cloud tidak akan membiarkannya hidup. Benar saja, di kejauhan, seorang lelaki tua terbang dengan marah. "Tirai, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Pria tua awan jahat itu sangat marah, dan dia akan merekamnya dengan batu memori dari jauh dan mengirimkannya ke Bian Mingyu dan istrinya. "Aku tidak yakin bagaimana caranya, saya sangat ingin melihat Anda melakukannya, tetapi saya tidak yakin seberapa besar saya ingin melihat Anda melakukannya." Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya, dan membantu mereka memanfaatkan peluang mereka di pasar. Tang Zichen berkata, "Awan jahat senior, saya minta maaf, saya tidak dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda dapat membalas dendam sendiri, dan saya tidak ingin teknik menghisap Anda." "Kenapa?" teriak Evil Cloud. "Karena aku tidak ingin menyakiti Phoenix. Kamu bahkan berpura-pura denganku, kamu mencari kematian." Evil Cloud sangat marah. Tang Zichen menoleh ke Bian Phoenix dan berkata, "Phoenix, senang bertemu denganmu, selamat tinggal, aku harap kamu yang sebenarnya bahagia, juga beritahu Ling untukku, maaf aku pergi." Tidak. Bian Phoenix sepertinya tahu bahwa ketika Tang Zichen mengucapkan selamat tinggal itu berarti dia akan mati, dan berteriak menghalangi jalan Tang Zichen. Matanya menatap lelaki tua awan jahat itu dan berteriak, "Mengapa kamu membunuh? Tirai Neng, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, kakekku adalah Bian Mingyu, jika kamu berani membunuh Tirai Neng, kakekku akan membiarkanmu mati." Pria tua awan jahat itu berkata dengan jijik, "Pelacur, menyingkir, jangan membuatku membunuhmu lebih awal, kamu belum mencapai waktu kematian yang aku rencanakan." Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Awan jahat senior, lakukanlah. Matilah." Evil Cloud membanting telapak tangannya ke Tang Zichen. Swoosh! Tepat pada saat ini, energi Qi yang kuat datang terbang. Ah! Evil Cloud berhenti menyerang Tang Zichen dan membalikkan seluruh tubuhnya ke belakang. Seorang pria tua dan seorang wanita tua terbang. "Awan jahat, lama tidak bertemu," kata lelaki tua itu. Ketika Bian Phoenix melihatnya, dia berteriak dengan gembira, "Kakek, nenek, dia mencoba membunuh kita." Tang Zichen melihat lelaki tua dan wanita tua itu dan jantungnya berdebar, tidak mungkin, apakah ini kakek nenek Bian Phoenix? Mereka bahkan ada di dekatnya. "Ya Tuhan, beruntung aku hanya memilih untuk menyerah menyakiti samping Phoenix, jika tidak, saya pasti akan dibunuh oleh mereka bahkan jika saya tidak terbunuh oleh awan jahat. Tampaknya apapun yang saya pilih, saya tidak akan dapat mempelajari teknik kekuatan menghisap itu." Kakek nenek Bian Phoenix terbang dan berdiri di samping Bian Phoenix. Kakek Bian Phoenix memandang Tang Zichen dan mendengus, "Nak, kamu berani menipu cucuku, aku akan menyelesaikan skor ini denganmu nanti." Tang Zichen juga mencibir, "Bian Mingyu, meskipun saya tidak setuju dengan senior Evil Cloud, saya merasa sangat jijik dengan tindakan Anda ketika Anda masih muda. Anda bahkan berani menuduh saya menipu cucu perempuan Anda di sini pada saat ini. Saya tidak melakukan apapun untuk menyakiti hati nurani saya setidaknya sampai saat terakhir, dan apa yang Anda lakukan pada Evil Cloud Senior saat itu, apakah Anda ingin saya memberitahu cucu Anda tentang hal itu? Siapapun dapat menuduh saya, tetapi Anda tidak berhak mengatakan itu aku menipu perasaan siapapun. Nak, saya tidak ingin berbicara dengan Anda sekarang, tunggu sampai saya mengurus Evil Cloud, maka Anda dapat memiliki teori Anda." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi ke Evil Cloud dan membunuhnya. Ada duel yang sensasional, duel yang sangat kuat. Nenek Bian Phoenix juga menyerang, dan segera, mereka bertiga bertarung jauh. Hanya saja, tidak lama kemudian kakek nenek Bian Phoenix kembali. "Kakek, nenek, di mana lelaki tua jahat itu?" tanya Border Phoenix. "Melarikan diri. Kalian bersama-sama juga membiarkan dia melarikan diri. Awan jahat ini, dia terlalu pandai melarikan diri dari kungfu, jika tidak bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini, dia pasti sudah dihancurkan oleh kita sejak lama."
Orang tua itu memandang Tang Zichen dan berkata, mengapa kamu bergandengan tangan dengan Evil Cloud untuk menipu cucuku? Tang Zichen mendengus, kamu sebaiknya tidak berbicara denganku dengan nada seperti itu, atau aku tidak akan mengatakan lebih dari setengah kata kepadamu, dan meskipun aku tidak memilih untuk melakukan sesuatu yang berbahaya bagi cucumu itu tidak berarti aku di sepatumu. Nak, jangan berani-berani bicara dengan. Kamu tidak takut aku akan menembakmu jika aku berbicara. Hahaha, konyol, tidak ada gunanya mengobrol denganmu. Tang Zichen berbalik dan pergi. Tirai bisa, kemana kamu akan pergi? Bian Phoenix menarik Tang Zichen. Bian Phoenix, maafkan aku sangat tidak senang dengan perilaku kakek nenekmu di masa lalu, jadi selamat tinggal. Tang Zichen terlalu malas untuk repot-repot dengan Bian Phoenix lagi, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal, petualangan akan berakhir dalam 2 atau 3 hari. Meskipun itu adalah pilihan Tang Zichen sendiri, pada akhirnya sangat disesalkan bahwa dia tidak mempelajari metode kekuatan mengisap dan Tang Zichen bersiap untuk kembali ke dojo untuk menemukan Xiang Yun dan Su Meiqian. Tunggu sebentar, Nenek Bian Phoenix berteriak. Tang Zichen bahkan tidak repot-repot mengembalikan kepalanya. Namamu Tirai Neng, benar, apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang kami? Bisakah kamu memberitahu kami atau setidaknya biarkan kami membela diri, tolong? Kata Nenek Bian Phoenix. Tang Zichen berhenti sejenak dan berkata kembali, awan jahat berkata bahwa ketika dia masih muda, dia dan Bian Mingyu menyukaimu bersama, lalu kamu bergabung dengan Bian Mingyu, kamu berpura-pura menyukainya dan menikahinya, lalu kamu menipu perasaannya, mencuri pedang pusaka keluarganya, dan mengubahnya menjadi Kasim. Jadi, Evil Cloud ingin aku memperlakukan cucumu dengan cara yang sama, dan jika aku berhasil, dia akan mengajariku teknik kekuatan mengisap. Nenek Bian Phoenix tertawa, Tirai Neng, kamu telah digunakan, suamiku dan aku, dan Evil Cloud awalnya bersaudara di sekolah yang sama, dan Evil Cloud mengkhianati Sekte Master dengan bergabung dengan pria jahat yang berspesialisasi dalam praktik kejahatan. Saya dan suami saya diperintahkan oleh Master untuk membersihkan sekte, sehingga membentuk permusuhan. Untuk berlatih kungfu, Evil Cloud mengkhususkan diri dalam menelan jiwa orang lain dan menggunakannya untuk menghangatkan jiwanya sendiri, sehingga membuat dirinya lebih kuat. Dia juga mengambil magang yang merupakan produk yang sama dengannya, dan kemudian setelah aku membunuh muridnya dan suamiku menonaktifkan alat pria Evil Cloud. Tirai bisa, apa yang dia katakan padamu semuanya salah, bajingan tua seperti ini yang membunuh banyak orang, yang telah mengambil banyak jiwa, dan Anda percaya padanya. Alasan mengapa Evil Cloud ingin kau menyakiti cucu kita adalah untuk menghancurkan pikiran kita, maka dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh salah satu dari kita. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia mungkin menyukaiku kembali, lalu ketika aku menjadi bunga di divisi. Tang Zichen tercengang di sana. Jadi, bohong kalau dia mengajariku metode kekuatan mengisap juga. Hukum besar kekuatan mengisap itu nyata. Awan jahat mengetahui hukum besar kekuatan mengisap, namun, hukum besar kekuatan mengisapnya tidak lengkap ketika tuan kita melihat bahwa hatinya tidak murni, jadi hukum besar kekuatan mengisap yang dia ajarkan hanya bab dasar. Bahkan jika dia mengajarimu hukum besar kekuatan mengisap itu masih belum lengkap, sementara suamiku dan aku hanya akan memiliki hukum besar kekuatan mengisap yang lengkap. Tang Zichen sekarang sedikit menyesali bahwa dia baru saja menyinggung keduanya. Akulah yang baru saja salah paham, maaf. Kata Tang Zichen, melihat apakah dia masih bisa memperbaiki situasi. Kakek Bian Phoenix mendengus. Tetapi Nenek Bian Phoenix tertawa, tidak apa-apa, kamu hanya digunakan. Selain itu, fakta bahwa kamu pikir kami telah melakukan sesuatu yang berlebihan pada Evil Cloud dan karena itu membenci kami menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang benar di hati. Meskipun kamu digunakan, kamu tidak melakukannya. Kehilangan dirimu menyakiti cucu saya pada menit terakhir. Apalagi Anda tahu bahwa Anda akan dibunuh jika Anda tidak memilih untuk menyakiti cucu saya, tetapi Anda masih memilih cara itu, jadi Tirai Noh, Anda adalah seorang pemuda yang sangat baik. Tang Zichen berkata dalam hatinya, mengapa repot-repot dengan begitu banyak kata, katakan saja padaku apakah akan mengajarkan metode daya menyerap atau tidak. Nenek Bian Phoenix tampaknya telah melihat pikiran Tang Zichen dan tersenyum. Tirai Neng, mengingat tindakan Anda, saya menghargainya, jadi saya telah memutuskan untuk mengajari Anda bab dasar dari hukum besar kekuatan mengisap. Terima kasih, Nenek. Bian Phoenix sibuk berterima kasih padanya. Nenek Bian Phoenix tertawa, kamu gadis, bahkan jika aku tidak menyebarkannya, aku khawatir kamu akan diam-diam mengajarinya metode kekuatan mengisap.
Bian Phoenix menjulurkan lidahnya. Tang Zichen konyol saat ini. Aku pergi kacau selama setengah hari, Bian Phoenix dia juga bisa menyedot kekuatan metode hebat jika aku tahu, mengapa repot-repot Tang Zichen yang tertekan Phoenix, sekarang pulanglah denganku dulu, kalau awan jahat itu pergi dan kembali. Kata nenek Bian Phoenix. Bagaimana dengan energi tirai? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, jika dia ingin pergi ke Bianfu terserah dia. Tang Zichen segera tanpa malu-malu berkata, aku akan pergi, aku sudah lama ingin mengunjungi Bianfu, hahaha. Terserah kamu, kalau kamu sudah siap, aku akan mengajarimu bab dasar teknik kekuatan mengisap. Kata nenek Bian Phoenix. Selalu siap, baiklah, ayo pergi. Kakek nenek Bian Phoenix segera terbang. Tang Zichen dan Bian Phoenix tertinggal, Tang Zichen meraih tangan Bian Phoenix dan bertanya, apakah kamu tidak membenciku? Membencimu karena apa? Aku menipu perasaanmu. Awalnya sedikit, tapi pada akhirnya, kamu memilih mati daripada menyakitiku, jadi aku memaafkanmu. Namun, aku hanya ingin bertanya, Tirai Noh, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Tang Zichen segera bersumpah, cinta yang tak tertandingi, jika aku tidak mencintaimu, mengapa aku lebih suka dibunuh daripada menyakitimu? Yah, aku percaya padamu. Tang Zichen harus melayaninya dengan baik sekarang, karena semua terserah padanya apakah dia bisa mempelajari teknik kekuatan menghisap atau tidak. Bian Phoenix berkata, jika Anda mengatakan Anda ingin mempelajari hukum besar kekuatan menghisap, maka saya akan mengajarkannya kepada Anda sejak lama. Hehe, bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu juga bisa mengetahui hukum besar kekuatan menghisap? Penjahat tua itu, Evil Cloud, menipu dan menggunakanku. Baiklah, jangan bicara tentang pria itu, aku akan mengajarimu teknik kekuatan menghisap ketika aku kembali. Tang Zichen berkata, nenekmu berkata bahwa dia hanya bisa mengajariku bab dasar, tetapi bagaimana jika aku ingin mempelajari semuanya? Bian Phoenix berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu, karena saya hanya tahu bab dasar juga. Mengapa? Karena tingkat seni bela diri saya saat ini, saya hanya bisa berlatih bab dasar, dan saya hanya bisa mempelajari bab selanjutnya ketika saya lebih kuat. Itu sebabnya nenek saya hanya mengajari Anda bab dasar, dan Anda tidak akan bisa untuk mempelajari bab sukses besar selanjutnya. Oh, jadi begitulah. Tang Zichen sangat menyesali bahwa, dalam hal ini, Tang Zichen mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang lain kali. Bahkan jika masih ada kesempatan untuk datang lain kali, Bian Phoenix tidak mengenalnya lagi, dan Tang Zichen mungkin belum tentu datang dengan identitas apapun, mungkin orang jelek, atau bahkan bebek pengemis. Jadi, jika Anda tidak belajar kali ini, hampir tidak ada kesempatan untuk waktu berikutnya. Hanya, bab dasarnya baik-baik saja, kata Tang Zichen dalam hati. Sesampainya di Bian Residence, nenek Bian Phoenix berbicara lama dengan Tang Zichen, semua tentang apakah dia tulus kepada Bian Phoenix dan sebagainya. Tentu saja, Tang Zichen berkata dengan sangat benar, dan akan bersamanya selama sisa hidupnya di masa depan. Nenek Bian Phoenix sangat puas, dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk secara pribadi mengajari Tang Zichen teknik kekuatan menghisap. Tirai bisa, sekarang aku akan mulai mengajarimu bab dasar dari metode kekuatan menghisap, tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika bakatnya tidak cukup baik orang tidak bisa belajar. Jenderal. Orang-orang dengan bakat yang kuat dapat mempelajarinya dalam waktu sekitar 3 hari. Ketika cucu perempuan saya, Phoenix, mempelajari metode kekuatan menghisap, dia membutuhkan waktu 2 hari. Bakat cucu perempuan saya lebih kuat, dan Anda tidak boleh membandingkannya dengan dia. Saya juga membutuhkan waktu 3 hari, ketika saya sedang belajar teknik kekuatan menghisap dengan suami saya saat itu. Oh, kalau begitu teruskan, jika aku yang tidak bisa mempelajarinya, maka aku tidak menyesal, kata Tang Zichen. Bagus, dengarkan baik-baik resepnya sekarang. Selanjutnya, nenek Bian Phoenix mulai memberikan lebih dari 100 resep kepada Tang Zichen, dan dengan hati-hati menjelaskan masing-masing resep. Saya tidak yakin apakah ini masalahnya, tetapi saya tidak yakin apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Phoenix, ayo keluar, jangan ganggu dia. Bagus. Bian Phoenix berkata kepada Tang Zichen, Tirai Neng, lakukanlah, kamu akan berhasil. Mem. Tang Zichen segera mulai berlatih. Tang Zichen awalnya berpikir bahwa itu memang sulit, tetapi setelah dia benar-benar mulai berlatih, dia menyadari bahwa itu tidak sesulit yang dia pikirkan. Sekitar 3 jam kemudian, Tang Zichen telah mempraktikannya. Aku sudah mempraktikannya.
Tang Zichen mengencangkan telapak tangannya di udara, gas tak terlihat tersedot ke telapak tangannya. Jika ditekan ke tubuh seseorang, itu akan menarik kekuatan internal lawan, dan kekuatan lawan tiba-tiba sangat besar, melemah. Meskipun orang lain lebih kuat darinya, dia tidak akan memiliki keuntungan lagi. Tang Zichen berjalan keluar dari ruangan. Di luar sisi Phoenix dan neneknya sedang bermain catur. Phoenix, sejujurnya, apakah kamu kehilangan keperawananmu? Ah, nenek aku. Nenek melihat kamu kehilangan pasir soujomu. Nenek aku memang kehilangan keperawananku. Ah, kamu memang kehilangan keperawananmu. Kapan itu terjadi? Kamu bahkan tidak beberapa saat yang lalu. Nenek Bian Phoenix terkejut. Nenek, beberapa hari yang lalu aku kehilangan keperawananku. Bagaimana dengan memberikan energi tirai itu? Bian Phoenix tersipu dan menundukkan kepalanya. Aduh kamu, tapi bisa dimaklumi, pemuda yang saleh, mau tidak mau melakukan hal-hal impulsif. Waktu itu saya juga masih muda, tahu bahwa anak muda tidak begitu mudah mengendalikan diri. Semoga tirai Neng anak ini akan baik padamu, hanya seperti kakekmu bagiku, lalu anggap juga kamu tidak mencintainya tanpa alasan. Cabang ya. Tang Zichen kebetulan membuka pintu. Tirai bisa, bagaimana Anda keluar, berlatih daya serap metode hebat untuk menjadi drum tidak bisa istirahat di tengah Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk dan memastikan bahwa Anda memiliki produk yang tepat. Nenek Bian Phoenix juga berkata, nak kamu tidak berpikir kamu tidak bisa berlatih, itu hanya 3 jam dan kemudian kamu tidak berlatih. Jika kamu yakin tidak bisa berlatih, sebenarnya tidak perlu membuang waktu, lebih banyak waktu. Hanya saja jika kamu tidak bisa berlatih, bakatmu sedikit buruk. Mata nenek Bian Phoenix sedikit kecewa, bakatnya sangat buruk, cucunya mengikutinya. Masa depan tidak akan menderita, bahkan diganggu. Tang Zichen langsung berkata, saya sudah berlatih. Apa? Bian Phoenix terkejut. Tirai Ken Kit, sudah berapa lama kamu di sana? Baiklah, aku sudah benar-benar mempraktikannya, kata Tang Zichen. Serius? Bian Phoenix tidak percaya. Nenek Bian Phoenix berkata, apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu ketika kita mencoba. Nak, lihat gerakannya. Nenek Bian Phoenix menyerang, tetapi tidak menunjukkan kekuatan apapun. Bang! Tang Zichen memasangkan telapak tangannya di atasnya, dan pada saat yang sama, Tang Zichen melakukan teknik kekuatan menghisap kekuatan nenek Bian Phoenix. Wow! Tang Zichen merasa seperti danau dengan kekuatan tak berujung saat nenek Bian Phoenix menyedot aliran kekuatannya ke dalam tubuhnya, dan rasanya tubuh nenek Bian Phoenix sangat kuat. Tang Zichen menyedot kekuatannya dengan terlalu banyak kesenangan, dan itu juga sangat merangsang wilayahnya saat dia menyedot kekuatannya. Tang Zichen merasa bahwa ranah bela dirinya sedikit mengendur, dan sepertinya tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke Hautian. Pada saat ini, nenek Bian Phoenix tertawa, nak kamu benar-benar telah belajar, baru 3 jam, kamu benar-benar mengejutkanku, wanita tua. Nenek Bian Phoenix mengizinkan Tang Zichen untuk menyedot kekuatannya tanpa melawan, jika tidak Tang Zichen tidak akan mungkin menyedotnya. Metode kekuatan menghisap itu bagus, tetapi pihak lain tidak bisa membiarkanmu menghisap tanpa melawan. Tang Zichen melepaskan nenek Bian Phoenix segera setelah dia merasa cocok. Terima kasih, senior. Masih memanggilku senior. Terima kasih, nenek, kata Tang Zichen. Bian Phoenix di sisi lain tersipu malu. Nenek Bian Phoenix sangat puas dengan Tang Zichen, 3 jam untuk berlatih metode kekuatan menghisap, pemahaman ini terlalu tinggi. Dia sangat bersemangat. Pertama, dia mempelajari metode kekuatan menghisap, dan kedua, ketika dia baru saja menyedot kekuatan nenek Bian Phoenix, itu melonggarkan ranah seni bela diri, dan dia ingin menerobos ke ranah Hautian dalam beberapa hari. Perjalanan ke kota Oblivion ini sungguh tidak sia-sia, sangat bermanfaat. Jika dia melangkah ke alam Hautian, maka Tang Zichen akan menjadi siswa Akademi Bela Diri pertama yang masuk ke Hautian di semester pertama. Ya. Tepat pada saat ini, seorang pelayan dari pintu depan masuk dan melaporkan, Nona, berita telah datang dari istana Tuan Kota bahwa besok Liling akan keluar dari pavilion, dan tanggal pernikahan Liling dan bendera putih akan berlangsung, seperti biasanya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana memastikan Anda mendapatkan jumlah uang yang tepat. Bendera putih telah kembali ke benteng. Oh. Tang Zichen terkejut saat ini, bukankah lelaki tua awan jahat itu mengatakan bahwa dia telah menangkap bendera putih? Tampaknya bendera putih telah melarikan diri. Awalnya Tang Zichen ingin melawan bendera putih secara langsung, itulah sebabnya Tang Zichen telah meminta awan jahat untuk menangkap bendera putih sebelumnya.
Sekarang bendera putih telah melarikan diri dan putri tuan kota akan menikah besok seperti biasa. Tang Zichen mungkin juga secara pribadi pergi ke istana tuan kota besok dan menyatakan perang terhadap bendera putih di depan umum. Nenek Bian Phoenix menghela nafas. Liling itu, dia benar-benar beruntung, menikahi seorang jenius pertama di bawah divisi ARK. Akan sangat bagus jika cucuku bisa memiliki keberuntungan itu. Pada saat ini, Bian Phoenix memandang Tang Zichen dan memberi isyarat kepada neneknya untuk berhenti berbicara. Nenek Bian Phoenix tersenyum canggung dan berkata, "Oh, maafkan aku." Hati Tang Zichen tidak yakin dan berkata, "Jenius pertama di bawah divisi Bahtera. Apakah itu benar-benar bagus?" Tirai Neng, meskipun kamu mungkin tidak merasa nyaman, tetapi bendera putih itu memang bakat hari pertama yang diakui di bawah seluruh divisi Bahtera, dan dia adalah murid pribadi Duke Qinglan, belum lagi kota terlupakan kita tidak mudah, bakat dari level yang sama di bawah seluruh divisi adalah pertandingan untuknya. Bahkan tidak bisakah teknik kekuatan menghisap dengannya? Tanya Tang Zichen. Tang Zichen ingin menantangnya, tetapi sekarang dia telah mempelajari metode kekuatan menghisap itu seharusnya tidak sulit. Hantu tua Qinglan Gong itu, teknik terkuatnya adalah teknik banteng lumpur, hukum besar kekuatan menghisap kita. Teknik banteng lumpur dapat menghilangkan kekuatan kita dengan sangat baik. Gong banteng lumpur. Tang Zichen merasa bahwa era ini begitu banyak prestasi yang kuat. Namun, Tang Zichen masih memutuskan untuk pergi ke istana tuan kota besok dan bertarung melawan bendera putih. Meskipun teknik kekuatan menghisap tidak dapat menangani bendera putih, keterampilan Tang Zichen tidak pernah lebih dari satu teknik kekuatan menghisap dan bahkan kekuatan menghisap. Teknik adalah siapapun yang menggunakannya. Jika orang biasa-biasa saja menggunakan teknik kekuatan menghisap, maka itu layak berurusan dengan seseorang yang juga biasa-biasa saja. Phoenix, aku pergi dulu, sampai jumpa besok. Tirai Neng Aling akan menikah besok kamu. Oh, kita akan bicara besok. Tang Zichen tersenyum sedikit, berbalik dan pergi. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya, dan membantu mereka memanfaatkan peluang mereka sebaik mungkin. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Baiklah, Anda kembali dan memikirkannya, saya harap Anda tidak melakukan hal bodoh. Tang Zichen terbang. Tang Zichen tidak mendengarkan sama sekali, bahkan jika Tang Zichen bukan lawan bendera putih, Tang Zichen pasti akan pergi dan melawan bendera putih. Tujuan Tang Zichen bukanlah mengambil istri seseorang, dia hanya bertarung dengan pria jenius dan kuat untuk melatih dirinya. Tang Zichen kembali ke kuil Tao. Bagaimana? Liu Xiangyun dan Su Meiqian sibuk bertanya. Itu benar, Liu Xiangyun dan Su Meiqian juga memperoleh banyak. Sedini 10 hari yang lalu, mereka telah berhasil memvisualisasikan dan wilayah mereka melangkah ke kesempurnaan gerbang luar, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka merasa seperti akan pergi, memukul kesempurnaan gerbang luar lagi. Saya telah mempelajari hukum besar kekuatan menghisap, tetapi itu hanya bab dasar dari hukum besar kekuatan menghisap, hanya itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Besok saya akan menuju ke mansion tuan kota. Ini mungkin pertempuran terakhir saya di kota yang terlupakan. Ke istana tuan kota untuk apa? Liu Xiangyun sibuk bertanya. Xianger, besok White Flag akan menikahi Liling. Kamu harus sadar bahwa terakhir kali kamu masuk ke sini identitasmu adalah putri tuan kota. Mustahil, hari di mana bendera putih menikahi Liling harus berakhir, kata Liu Xiangyun. Ya, awalnya sudah berakhir, tetapi karena campur tangan saya, bendera putih saya ditangkap, jadi tanggalnya diundur menjadi besok. Besok saya akan bertarung dengan bendera putih. Liu Xiangyun terkejut, bendera putih sangat kuat. Terakhir kali ketika saya menjadi identitas Liling saya tahu bahwa bendera putih ini adalah semacam bawahan divisi ARK, orang terkuat nomor 1 di tingkat kesempurnaan besar gerbang dalam. Apakah Anda benar-benar akan menantangnya? Benar, apakah itu saingan atau bukan, tetapi semakin kuat dia, semakin aku ingin melawannya. Biarkan aku melihat seberapa kuatnya, hahaha. Tang Zichen memiliki perasaan kegembiraan di dalam era ini. Orang bisa memang menemukan banyak orang kuat, jauh lebih mengasyikkan daripada ketika dia berada di bumi. Kesempatan itu langka, bagaimana mungkin Tang Zichen melewatkannya? Keesokan harinya, Tang Zichen meninggalkan kuil Tao lebih awal dan duduk di atap dekat istana tuan kota, matanya melihat ke arah istana tuan kota.
Su Meiqian dan Liu Xiangyun juga meninggalkan kuil Daois. Mereka berdua berbaur ke dalam istana tuan kota sebagai tamu. Lagi pula identitas Liu Xiangyun ketika dia terakhir memasuki kota terlupakan adalah sebagai putri tuan kota. Jadi dia cukup akrab dengan medannya, tidak sulit untuk berbaur. Selain itu, Liu Xiangyun juga mengenal beberapa pelayan tuan kota, meskipun para pelayan itu tidak mengenalnya lagi. Pada saat ini, di istana tuan kota dengan lampu dan spanduk, seluruh kota terlupakan, semua pejabat datang ke istana tuan kota untuk memberi selamat kepada putri tuan kota atas pembebasan dan pernikahannya dengan tingkat kesempurnaan besar gerbang dalam bawah divisi Ark. Hari pertama jenius lebih kuat. Perjamuan dimulai, para tamu duduk, seorang pria berpakaian serba merah dengan bunga besar di dadanya, berkeliaran di antara semua tamu, dengan wajah meriah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru ke daftar, yang akan menjadi hal pertama yang perlu Anda lakukan. Di tengah perjamuan, penguasa kota berteriak, teman-teman dan keluarga yang terkasih, terima kasih telah datang dengan hormat mengantar gadis kecil keluar dari kabinet, waktu yang baik telah tiba, gadis kecil itu akan segera dibebaskan, tolong berdiri untuk waktu untuk dengan hormat mengawal gadis kecil itu keluar dari kabinet. Semua orang berdiri, dan di atas istana, seorang wanita dengan syal merah dibawa keluar, sementara di luar istana, tim penyambutan siap untuk pergi, hanya menunggu pengantin wanita masuk ke kereta. Pada saat ini, pengantin wanita itu masih menangis, tetapi tentu saja, semua orang mengira itu karena dia tidak bisa meninggalkan rumah ibunya. Tolong minta pengantin wanita untuk naik ke kursi sedan. Liling diundang untuk naik ke kursi sedan kereta. Tolong minta pengantin pria untuk naik kuda. Setelah acara selesai, dengan pemukulan gong dan para tamu berteriak kirim pengantin arak-arakan berangkat, sementara para tamu melanjutkan makan dan minum. Saat ini, di atap di luar istana tuan kota, Tang Zichen melihat semua ini. Hampir sudah siap. Tang Zichen terbang keluar dan di antara beberapa lompatan, dia terbang ke atap gerbang utama kota. Cukup, dan Tang Zichen berdiri tegak di atap gerbang dengan pisau di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Tunggu sebentar, Tang Zichen berteriak. Semua orang melihat ke atap gerbang sekaligus. Wow, melihat seorang pria tampan berdiri di sana dengan pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, teriakan wow terdengar. Ketika penguasa kota melihat energi tirai, alisnya berkerut sementara ekspresi marah muncul di wajahnya. Dan di meja tamu, Bian Phoenix juga menghentakkan kakinya. Pengantin wanita yang duduk di tandu tiba-tiba mengangkat tirai, melihat Tang Zichen, dan banyak menangis. Di kejauhan, seorang wanita tua berkata, tirai akhirnya bisa habis, sayang. Karena dia mencari kematiannya sendiri, biarkan dia pergi, aku tidak akan berusaha keras untuk menyelamatkannya, dan karena dia memilih untuk pergi, itu berarti dia memilih untuk meninggalkan Phoenix, katanya. Kamu apa? Pengantin pria yang duduk di atas kuda di depan prosesi penyambutan, bendera putih, sangat marah, hari ini adalah hari besarnya, dan seseorang keluar untuk membuat masalah. Tang Zichen mengangkat pisau dan pedangnya dan berkata, bendera putih, jika kamu ingin menikahi Liling hari ini, silakan melangkahi mayatku, atau tinggalkan mayatmu. Wow, menantang bendera putih. Penonton berteriak. Huff, kamu mencari kematian. Wajah bendera putih menunjukkan ekspresi marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen memotongnya dengan satu tebasan. Swoosh! Pedang itu merobek kuda di bawah bendera putih, dan bendera putih langsung melompat ke udara. Dengan satu pedang keluar, langit dan bumi terkejut. Bendera putih menyarungkan pedangnya di udara, cahaya dingin melintas, dan ketajaman napasnya seperti kematian yang datang langsung ke hati Tang Zichen. Tang Zichen berkeringat dingin, jelas bahwa kekuatan bendera putih membuat Tang Zichen gemetar. Tang Zichen tidak ragu untuk melakukan penentuan roda hantu, tubuhnya menghilang dalam sekejap mata, dan seluruh atap tempat Tang Zichen berdiri tiba-tiba. Semuanya runtuh, puing-puing dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Wowza! Kerumunan berteriak, layak untuk bendera putih yang legendaris. Kengerian di hati Tang Zichen saat ini melampaui kata-kata, benar-benar pedang keluar, langit dan bumi terkejut, dia baru saja berlari cepat jika bukan karena duel roda hantu, dia akan mati di pedangnya saat ini. Tang Zichen bahkan tidak bisa memahami bagaimana kekuatan pedangnya dilatih, tampaknya Tang Zichen masih bisa meningkat di terlalu banyak bidang, seni bela diri, benar-benar tidak pernah memiliki batas.
Tang Zichen benar-benar masih belum bisa mencapai level ini dengan pedang bendera putih tadi, yang juga membuat Tang Zichen merasa malu pada dirinya sendiri, dan hanya bisa mengatakan bahwa ada terlalu banyak orang kuat dan jenius di zaman kuno ini, dan Tang Zichen masih terlalu jauh di belakang para jenius di era ini dibandingkan dengan yang ini. Namun, semakin kuat bendera putihnya, semakin bersemangat Tang Zichen, karena di mata Tang Zichen dia adalah objek untuk berlatih, bukan objek untuk dikalahkan, dan di dunia ilusi ini, Tang Zichen membutuhkan lawan yang kuat, bukan paku. Rambut Tang Zichen agak berantakan saat dia berdiri di tanah, bendera putih di udara dengan tatapan tegas. Itu hanya satu gerakan, dan Tang Zichen telah mengembangkan rasa ketidakberdayaan. Meskipun dia telah mempelajari teknik kekuatan menghisap, dia tidak bisa mendekat sama sekali, jadi tidak ada gunanya sama sekali. Selain itu, mendengarkan Nenek Bian Phoenix, yang mengatakan bahwa bendera putih masih tahu bagaimana melakukan kung lembu lumpur, dia tidak takut dengan metode kekuatan menghisapnya, jadi bagaimana lagi pertempuran ini bisa dilakukan. Minum. Tang Zichen berteriak, sekali lagi melemparkan determinasi roda hantu, seluruh tubuhnya melesat ke arah bendera putih dengan membara. Pada saat yang sama, pedang dan pedang di tangannya segera bergabung bersama. Pedang dan pedang digabungkan. Teknik pedang dewa pembunuh. Teknik pedang turun naga. Tang Zichen mengeluarkan jurus terkuatnya. Apakah itu God Killing Blade atau Dragon Descending Sword teknik? Mereka berdua bertiga dalam satu dan Tang Zichen mampu melakukannya secara ekstrim. Ketika Bai Qi melihat gerakan Tang Zichen, wajahnya sedikit terkejut. Cukup. Bendera putih sekali lagi menyerang dengan pedang. Pedang itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan seluruh udara berdesir saat padam. Berdengung. Ledakan. Dua aura pembunuhan yang intens di langit dibombardir bersama. Kakak-kakak. Untuk sesaat, sepertinya sulit untuk membedakannya, tetapi tatapan serius mengungkapkan bahwa wajah bendera putih relatif santai, sementara Tang Zichen merasa seperti sedang memeras dirinya sendiri. Tiba-tiba, pembuluh darah di tangan bendera putih meledak dan kekuatan luar biasa sekali lagi keluar dari tubuhnya. Boom! Tang Zichen tiba-tiba jijik dan tubuhnya bergegas ke tanah secara terbalik. Namun, Tang Zichen tidak meledak ke tanah dan masih berhasil menahan dirinya di tanah, yang berarti Tang Zichen masih agak kuat dan semua orang sedikit terkejut dengan kekuatan Tang Zichen. Anda tahu Tang Zichen tidak bahkan dari era ini, namun dia mampu melawan para jenius di era ini. Meskipun Tang Zichen berdiri teguh, seluruh tubuhnya gemetar, dan sekarang menderita cedera internal yang cukup besar akibat refluks meridiannya. Tang Zichen menatap Bai Qi, tapi dia tidak terlihat begitu kalah, hanya sedikit lebih sesak di napasnya, itu saja. Bai Qi juga sedikit terkejut di dalam kota Oblivion ini sebenarnya memiliki seseorang yang bisa melawannya. Terlalu mesum, kata Tang Zichen dalam hati. Tang Zichen jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan di depan mata semua orang, tetapi Tang Zichen tidak merasa terhina karena ini sudah menjadi tempat pelatihan, dan jika Tang Zichen mendukung bendera putih dengan satu gerakan, lalu bagaimana Tang Zichen bisa berbicara tentang pelatihan? Tanda tanya. Selain itu, ini adalah dunia memori dari era kuno, para jenius di sini jauh dari sebanding dengan yang ada di era bumi, dan bahkan benua tempat Tang Zichen berada di kehidupan sebelumnya masih jauh dari mencapai kekuatan bela diri ini, dunia kuno, kecuali itu adalah tanah pusat dari kehidupan sebelumnya. Dia datang untuk merebut pernikahan hari ini, tetapi saat ini dia tidak bisa mengalahkan bendera putih, dan sejujurnya itu seperti berpura-pura tidak bisa membandingkan. Ketika Anda memikirkannya dengan serius, itu sebenarnya masih seperti dipukuli di wajah, tetapi senang dipukuli, dan jarang bertemu lawan level ini. Sementara Tang Zichen masih linglung, bendera putih mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu semua Tang Zichen yang baru saja memulai serangan. Tang Zichen tiba-tiba merasakan badai gunung datang. Faktanya, Tang Zichen telah merasakan selama pertemuan pertama bahwa dia tidak bisa mengalahkan bendera putih. Seperti yang diharapkan, ketika bendera putih mengambil inisiatif untuk menyerang, Tang Zichen merasa kewalahan, tidak tahu bagaimana harus merespons. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Wow, seolah-olah perasaan air sungai kuning mengalir deras, Tang Zichen terbang keluar dari kediaman utama kota. Kematian. Bendera putih melemparkan pedang ke Tang Zichen, dan itu seperti meteor. Tang Zichen sekali lagi melakukan penentuan roda hantu, menghindari pedang mematikan. Pada saat ini, di antara para tamu, seorang pria tertawa. Tang Zichen, saya akan mencobanya, saya tidak ingin melewatkan kesempatan yang baik untuk berlatih.
Jantung Tang Zichen berdebar kencang. Identitasnya di sini adalah energi tirai, dan seseorang mengenali identitas aslinya. Tapi tidak mengherankan, dia melakukan teknik pisau pembunuh. Seorang pria membunuh bendera putih di langit. Tang Zichen tahu dengan pandangan sekilas bahwa itu adalah Yang Yijian. Yang Yijian setidaknya yang terkuat kedua di kompetisi mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri, dan dia ingin berlatih dengan bendera putih untuk menambahkan beberapa pengalaman seni bela diri. Siapa kamu lagi? Bendera putih menatap Yang Yijian dengan marah. Yang Yijian berkata, nama saya Yang Yijian, di kampung halaman saya, ketika saya melawan lawan dengan level yang sama, saya biasanya hanya menghasilkan satu pedang. Tang Zichen ingin tertawa, Yang Yijian terlalu mengabaikan dirinya sendiri dan hanya mengeluarkan satu pedang, mulutnya memang berhembus seperti vagina besar. Seperti yang diharapkan, bendera putih hanya serangan telapak tangan di udara. Yang Yijian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang pedangnya, dan tiba-tiba tubuhnya semua tampak kehilangan warna, pupilnya tiba-tiba berkontraksi, dan tubuhnya melayang ke bawah, dari udara, dan pada saat dia jatuh, dia mengucapkan beberapa kata dengan tidak percaya di mulutnya, bagaimana ini bisa kuat, dan kemudian, benar-benar mati. Bendera putih memandang Tang Zichen lagi, tetapi Tang Zichen telah menghilang. Tang Zichen tidak melarikan diri sendiri, dia telah merencanakan untuk melawan bendera putih sampai mati hari ini, dan jika dia mati, dia akan keluar dari kota terlupakan, yang bagaimanapun juga hampir berakhir. Namun, Nenek Bian Phoenix tiba-tiba menariknya pergi. Lepaskan saya. Tirai Neng, aku sudah menyuruhmu untuk tidak datang, tetapi kamu harus datang. Awalnya aku tidak bisa bergerak untuk menyelamatkanmu, tetapi melihat bahwa bakatmu secara mengejutkan melebihi harapanku, dan kamu bisa bertarung dengan bendera putih untuk begitu banyak putaran, aku bergerak untuk menyelamatkanmu. Jika kamu mati, itu akan sangat disayangkan dan membuat Phoenixku sedih. Lepaskan aku tidak siap untuk hidup, aku hanya ingin melawannya sampai aku mati, kamu ikut campur dalam urusanku. Tang Zichen sedikit marah. Denganmu, kamu tidak layak melawannya sampai mati. Tuan White Flag, bahkan lelaki tua itu dan aku bersama-sama tidak bisa mengalahkannya dengan setengah tangan, jadi mengapa kamu mencari kematian? Ah! Tubuh Tang Zichen bergetar. Di mata Tang Zichen, Nenek Bian Phoenix dan Bian Mingyu sudah sangat kuat, dan tanpa menemukannya, mereka tidak bisa mengalahkan Tuan Bendera Putih dengan setengah tangan. Tidak heran bendera putih begitu kuat. Tang Zichen benar-benar benci dilahirkan di era ini di dalam. Namun, jika Tang Zichen benar-benar lahir di era ini, maka dia pasti tidak memiliki. Lagi pula, di zaman kuno ini, ada terlalu banyak orang yang lebih jenius daripada Tang Zichen. Bahkan bendera putih itu, di era ini bukanlah jenis yang luar biasa, hanya milik jenius teratas dari sebuah tempat kecil. Nenek Bian Phoenix menangkap Tang Zichen kembali ke kediaman Bian. Kakek Bian Phoenix sudah menunggu di sana. Mengapa menyelamatkannya? Kata kakek Bian Phoenix. Mo Qingqing, Nenek Bian Phoenix berkata, orang tua, saya harus mengatakan bahwa energi tirai telah melampaui imajinasi kita, dia tidak sampai ke tingkat bendera putih, tetapi dia masih relatif dekat, sayang sekali dia meninggal, seperti ini. Bian Mingyu tidak mengatakan apa-apa, ini adalah pengakuan diam-diam. Tang Zichen berperang melawan bendera putih hari ini, dan meskipun dia kalah dengan menyedihkan, semua orang bisa melihat bahwa Tang Zichen juga tidak lemah. Bakat dan kekuatan tirai Neng setidaknya lebih kuat dari penjaga pertama di bawah Tuan Kota. Kata Mo Qingqing. Bian Mingyu mendengus, itu belum tentu benar, bahwa Meng Ying sangat optimis. Saya pikir tirai bisa lebih kuat dari Meng Ying. Tang Zichen berkata, baiklah kalian berdua, jangan berdebat. Penjaga pertama penguasa kota, Meng Ying, dia dibunuh olehku. Aku membunuh semua orang, menurut kalian siapa yang lebih kuat? Ah, apakah kamu membunuh Meng Ying? Ya, aku membunuhnya. Mo Qingqing tertawa, hahaha, tirai Canopi, sepertinya aku benar untuk menyelamatkanmu kembali, kamu memang bakat yang bisa dibentuk, sayang sekali kamu benar-benar harus mati. Mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin membangunmu, dan melatihmu menjadi orang yang kuat, bagaimana menurutmu? Tang Zichen menghela nafas, sayangnya, tidak ada waktu tersisa. Hanya tersisa 2 hari terakhir dalam petualangan kota Oblivion, yang berarti bahwa besok malam, semua orang akan keluar dari kota Oblivion. Dan kota Oblivion ini, kembali ke nol, seolah-olah video telah selesai diputar. Tidak ada waktu tersisa. Kenapa tidak ada waktu tersisa? Hidupmu baru saja dimulai. Jangan khawatir, bakatmu sangat bagus, kami ingin membawamu sebagai magang dan membangunmu.
Wanita tua itu meyakinkan bahwa dia ingin membangun Tang Zichen. Pertama, Tang Zichen benar-benar baik dan layak untuk pelatihan mereka, dan kedua, dia berharap Tang Zichen akan memperlakukan cucu mereka dengan baik. Oh, Tang Zichen tertawa pahit, bukan dari era ini. Apa yang Anda tertawakan? Dua senior, jika Anda benar-benar ingin melatih saya, mengapa Anda tidak mengajari saya bab sukses besar teknik kekuatan menghisap sehingga saya dapat kembali ke bendera putih untuk pertempuran lain? Kamu tidak akan bisa mempelajari bab daceng sama sekali sekarang. Apakah kamu mempelajarinya atau tidak? Bagaimana kamu akan tahu jika kamu tidak mencobanya? Mo Qingqing ragu-ragu dan berkata, oke, aku bisa mengajarimu bab daceng, tapi aku punya syarat. Tolong katakan. Orang tua dan saya telah mengatakan sebelumnya bahwa bab sukses besar kekuatan menghisap akan digunakan sebagai mas kawin untuk menemani suami Phoenix di masa depan. Jika Anda benar-benar ingin mempelajarinya, maka Anda harus menjadi pasangan dengan Phoenix sebelum kami dapat mengajarkannya kepadamu sebagai mas kawin. Menjadi pasangan, itu bukan masalah, tapi sayangnya tidak ada waktu untuk itu. Don Zichen merasa tertekan. Apa maksudmu? Kamu terus mengatakan tidak ada waktu. Tidak jelas untuk menjelaskan kepada kalian, singkatnya tidak peduli bagaimana Anda ingin berkultivasi saya, Anda harus melakukannya dalam 2 hari ini, jika tidak ada waktu untuk disia-siakan. Hari, maka saya menjamin bahwa di masa depan, saya akan mengabdikan diri untuk Phoenix selama sisa hidup saya, menikahinya, dan memiliki anak dengannya di era yang sama. Selain itu, mereka juga telah meninggal beberapa tahun yang lalu, bahkan tidak ada debu yang tersisa, satu-satunya yang tersisa hanyalah kenangan yang direkam sebelum mereka lahir, memutarnya berulang-ulang. Bab 560. Baiklah, aku ingin tahu mengapa kamu menginginkannya dalam 2 hari, bab mengisap kungfu daceng, aku akan mengajarimu sekarang. Tapi jangan salahkan aku karena skandal. Tidak mungkin kamu belajar dengan ranah seni bela diri Anda saat ini, jangan mempermalukan diri sendiri dengan gagal mempelajarinya nanti, kata Mo Qingqing. Bagaimana kamu akan tahu jika kamu tidak mencoba? Tujuan Tang Zichen bukanlah untuk belajar, tetapi untuk mengingat bahwa bahkan jika dia tidak mempelajarinya sekarang, dia akan dapat mempelajarinya setelah dia meninggalkan kota Oblivion. Jika tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Mo Qingqing segera mulai mengajari Tang Zichen bab sukses besar dari kekuatan menghisap kepada Tang Zichen. Begitu Mo Qingqing selesai mengajarkannya, Bian Phoenix kembali dari kediaman utama kota. Nenek, bisakah tirainya ada di sini? Bian Phoenix bertanya. Dalam, aku baru saja mengajarinya bab sukses besar dari kekuatan menghisap. Bian Phoenix melihat Tang Zichen sekilas, menerkamnya dan berkata, kamu membuatku takut setengah mati. Tang Zichen tahu bahwa dia telah mengecewakan Bian Phoenix hari ini, bukan karena dia tidak bisa mengalahkan bendera putih, tetapi karena dia bahkan akan mempertaruhkan nyawanya untuk Li Ling, tetapi Bian Phoenix tidak marah saat ini dan masih melompat ke pelukannya. Tang Zichen memeluknya dan berpikir dalam hati, dia benar-benar baik, tapi sayangnya, dia bukan orang sungguhan, jika tidak Tang Zichen mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Phoenix, aku baik-baik saja, hanya mengecewakanmu. Bagus, kamu baik-baik saja, jangan lakukan hal bodoh lagi, oke? Oke, itu, aku akan berlatih teknik menghisap sukses besar dulu ah. Tang Zichen tersenyum, dia benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara dengan Bian Phoenix lagi, dia harus berebut waktu. Bab daceng. Bian Phoenix bingung. Tang Zichen berkata, nenekmu menikahimu denganku, jadi bab pencapaian besar kekuatan menghisap juga diberikan kepadaku sebagai mas kawin, sekarang kita tinggal menunggu pernikahan besar kita, lalu kita adalah suami istri. Ah! Bian Phoenix terkejut dan menatap Tang Zichen dengan tidak percaya, sambil tersipu dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ngomong-ngomong, Phoenix, bagaimana balai kota di sana? Bendera putih telah membawa Li Ling pergi kan? Tang Zichen memiliki beberapa penyesalan, tidak bisa meninggalkan putri penguasa kota, dan akhirnya membiarkan bendera putih menikah. Dia pergi tapi itu bukan apa-apa, mungkin dalam sejarah nyata putri penguasa kota adalah orang yang menikahi bendera putih, bahkan mungkin anak dan cucunya sudah sangat banyak termasuk Phoenix samping ini di depannya, sejarah pasti juga menikah, dan anak dan cucu yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan dalam debu sejarah. Tidak karena kamu muncul dan melewatkan waktu keberuntungan, jadi kamu tidak bisa keluar hari ini, kamu harus keluar besok setelah memilih waktu keberuntungan. Ah, pergi lagi besok. Ya, besok juga tentang waktu itu. Tang Zichen senang di dalam hal ini, tidakkah dia bisa melawan bendera putih lagi?
Tang Zichen diam-diam berkata, saya harus mempelajari bab sukses besar kekuatan mengisap hari ini dan melihat apakah saya dapat mempraktikannya. Meskipun ranah seni bela diri saya saat ini tidak tinggi, saya berada di ranah bawaan dalam kehidupan saya sebelumnya, jadi tidak seperti saya tidak memiliki kesempatan untuk berlatih bab sukses besar kekuatan mengisap. Kekuatan bab sukses besar jelas berbeda dari bab dasar, jadi mungkin lebih mungkin untuk memenangkan pertempuran melawan bendera putih setelah berlatih. Phoenix, aku tidak bisa berbicara denganmu sekarang. Aku akan berlatih bab daceng. Yah, semangatlah. Bian Phoenix juga menantikannya, tidak tahu apakah Tang Zichen bisa mempraktikannya. Tang Zichen segera pergi ke ayunan penuh, niat bertarungnya sangat kuat saat ini, dia hanya ingin menyelesaikan dengan sempurna dan mengalahkan bendera putih sebelum dia mengakhiri petualangan kota yang terlupakan. Tentu saja, bendera putih bukanlah keberadaan yang paling jenius di era kuno ini, itu adalah hari pertama gerbang dalam di bawah divisi Ark. Seberapa besar divisi Ark ini, siapa tahu, mungkin itu hanya sudut kecil dari ini, dunia. Dalam kehidupan Tang Zichen sebelumnya, jika kita berbicara tentang kejeniusan itu pasti lebih tinggi dari bendera putih ini. Tang Zichen telah mencapai surga bawaan pada usia yang sama di kehidupan sebelumnya. Namun, Tang Zichen juga memiliki inferioritas terhadap bendera putih di kehidupan sebelumnya, yaitu permainan seni bela diri. Bendera putih mengeluarkan pedang, dunia terkejut, permainan pedang itu paling jelas. Tang Zichen bawaan sebelumnya juga kalah dengan Tang Zichen ini untuk dikagumi. Jika bendera putih adalah bakat bawaan, Tang Zichen akan dikalahkan, sama seperti sekarang. Jadi pada akhirnya, kehidupan Tang Zichen sebelumnya hanyalah seorang kultivator seni bela diri yang jauh lebih kuat daripada bendera putih, tapi dalam hal seni bela diri itu jauh lebih buruk. 2 jam kemudian, hati Tang Zichen bersemangat. Yai, berlatih. Saya tidak berpikir saya akan berlatih bab daceng dalam 2 jam, haha, saya agak terkesan dengan diri saya sendiri, hehehe. Tang Zichen bangga pada dirinya sendiri. Tang Zichen tahu itu alasannya mampu berlatih itu terutama karena alam bawaan kehidupan sebelumnya, ditambah 2 masa hidupnya, semangatnya akan lebih kuat. Pada saat ini, di halaman Bianfu, seorang lelaki tua berkata, kamu benar-benar mengajarinya bab sukses besar. Ya, Tirai No adalah orang yang aku rasa cukup bisa diandalkan. Dia bahkan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk wanita lain, di mana keandalannya, kamu sedikit impulsif untuk mengajarinya bab daceng. Orang tua tidak masalah, tidak mungkin baginya untuk berlatih. Itu benar, ketika kami berada di gerbang guru, ketika guru mengajari kami teknik kekuatan mengisap, kami membutuhkan 10 hari 10 malam untuk mempraktikannya, dan pada saat itu, kami sudah berada di level Bongtian, setara dengan Inate tingkat. Ya, karena Tirai Neng memiliki hati yang begitu besar dan selalu berpikir dia bisa berlatih, mari kita ajarkan padanya sehingga ketika dia tahu dia tidak bisa mempraktikannya itu akan melemahkan harga dirinya dan dia akan bisa menahan dirinya sedikit di masa depan itu akan baik untuknya juga, jika tidak hatinya terlalu liar. Tepat pada saat ini, Tang Zichen masuk dari luar. Mo Qingqing dan Bian Mingyu sama-sama memandang Tang Zichen. Mo Qingqing tersenyum, energi tirai, bagaimana perasaanmu? Rasanya baik-baik saja. Mo Qingqing berkata, energi tirai, tahukah Anda mengapa saya masih mengajari Anda meskipun saya tahu Anda tidak bisa berlatih? Karena saya dapat melihat bahwa Anda menjadi sedikit liar di hati, Anda perlu mendapatkan beberapa pukulan dan kemudian memerintah diri sendiri, itu baik untuk kultivasi masa depan Anda. Sekarang Anda telah mencoba selama 2 jam dan Anda mungkin bahkan belum menyentuh pintu. Anda akhirnya tahu bahwa tidak semua yang dapat Anda lakukan tidak baik berkultivasi jika hati Anda terlalu cepat. Alis Tang Zichen berkerut, wanita tua ini pasti mengira Tang Zichen habis dalam 2 jam, dia pasti belum menyentuh pintu. Oh, Tang Zichen tersenyum dan berkata, maaf aku sudah berlatih. Cangkir teh yang dipegang Bian Mingyu di tangannya jatuh ke lantai. Wanita tua itu juga terpana di sana. Tirai Neng, bisakah kamu mengulanginya? Aku berkata, bab daceng, aku sudah mempraktikannya. Itu tidak mungkin. Wanita tua itu berkata dengan kaget. Oh, itu sudah dipraktekkan, coba saja jika kamu tidak percaya padaku. Bagus. Wanita tua itu datang dengan serangan telapak tangan, dan Tang Zichen menghadapinya dengan isapan yang ganas. Bersambung.